Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsi Surya Agustian dan rekan saya Hilman Fatoni. Kita dari kelas 3A Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat topologi jaringan sederhana yang dapat menghubungkan 3 ruangan dalam sebuah gedung dengan IP kelas yang berbeda-beda, yang dimana-mana masing-masing ruangan memiliki 3 unit router, 3 PC, 3 server, dan kita menggunakan kabel serial DTE dan kabel UTP straight. Untuk di ruangan yang satu, yang pertama, kita menggunakan IP kelas C. Pada router kita sambungkan kabel straight ke switch ke server, dan switch ke komputer, ke PC client. Untuk konfigurasi routernya, di fase Ethernet 0 kita menggunakan IP 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0 dan kita tekan on. Lalu pada server di ruangan pertama, di desktop IP configuration kita menggunakan static dengan IP 192.168.1.2 subnet mask kelas C. Lalu di config memasukkan gateway-nya yang dari fase Ethernet router tadi 192.168.1.1, dan karena kita menggunakan DNS server, kita memasukkan IP servernya 192.168.1.2. Lalu ke DHCP, kita menggunakan DHCP service-nya on, gateway-nya 192.168.1.1 dari fase Ethernet 0 router ini, router ruangan pertama, dan DNS-nya menggunakan IP server 192.168.1.2. Lalu di save, kita ke DNS on. Di sini memasukkan nama dari DNS-nya, misal resi.com, dan address-nya menggunakan IP servernya 1.2, lalu add. Setelah itu pada PC client IP configuration kita menggunakan DHCP dan akan muncul IP-nya. Untuk pengetesan, kita mengirim paket dari server ke PC, dari PC ke router. Oke, sudah sukses. Lalu kita tes DNS-nya resi.com. Kita ke web browser. Kita masukkan resi.com. Ya, sudah berhasil. Maka setting DHCP pada ruangan pertama sudah berhasil. Lalu pada ruangan kedua sama seperti sebelumnya, namun di sini kita menggunakan IP kelas B, yaitu 172.168.1.1 dan subnet mask kelas B 255.255.0.0. Kita on kan. Kita menghubungkan ke switch, lalu switch ke server, lalu switch ke PC client menggunakan kabel straight. Pada konfigurasi server sama seperti sebelumnya, kita ke desktop IP configuration, kita menggunakan static. Di sini kita menggunakan 1.2, lalu subnet masknya kelas B, gateway-nya kita menggunakan dari fase Ethernet dari router, lalu DNS-nya kita menggunakan 1.2. Pada DHCP kita service on, memasukkan gateway dari router, lalu DNS-nya dari IP server, lalu save. Pada DNS on, name-nya di sini saya menggunakan res.com dan address-nya IP servernya, lalu add. Setelah itu di PC client IP configuration dan DHCP, maka akan muncul IP dari servernya. Lalu untuk pengetesan, kita akan mengirimkan paket. Ini sudah sukses, tandanya sudah masuk.
Lalu kita cek DNS-nya ke web browser. Kita akan memasukkan res.com. Oke, sudah masuk, maka DNS sudah berhasil dan setting DHCP di ruangan kedua sudah selesai. Dan yang terakhir, ruangan ketiga sama seperti sebelumnya, namun kita menggunakan IP kelas A, di mana pada router kita menggunakan fase Ethernet 0-nya menggunakan IP 10.10.1.1 dan subnet masknya kelas A 255.0.0.0. Kita on kan. Kita hubungkan lagi ke switch ke server, dan switch ke PC menggunakan kabel stretch. Lalu di servernya kita setting di IP configuration static. Ini masukkan servernya, yaitu 1.2, dan ini subnet mask. Lalu default gateway-nya dari router, dan DNS-nya kita akan menggunakan yang dari misalnya ya 2. Oh benar, dari server. Ini benar 2 harusnya. Lalu pada DHCP kita service on menggunakan default gateway fase Ethernet dari router. Lalu ini DNS dari IP-nya si server, lalu di save. Pada DNS kita on. Nah, di sini namanya riaccess.com. Addressnya menggunakan IP dari server ya. Lalu tekan add. Sama seperti sebelumnya di PC, kita menggunakan IP configuration dan DHCP, maka akan muncul IP-nya. Oke, kita tes memberikan paket di sini, sukses. Router juga sukses. Untuk pengecekan DHCP-nya, maksud saya DNS, kita ke web browser. Lalu masukkan yang domain tadi. Oke, sudah masuk, berarti DNS-nya sudah berhasil dan sudah selesai. Jaringan konfigurasi DHCP pada ruangan ketiga. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan dari ruangan 1 ke ruangan 2 ke ruangan 3 menggunakan 3 router dan kabel DTE. Akan dilanjutkan oleh Hilman. Silahkan Hilman. Oke, terima kasih untuk sebelumnya teman saya Resi yang sudah menjelaskan. Di sini saya akan melanjutkan cara merouting statik ya. Sebelumnya teman saya Resi dia jelaskan bagaimana cara menyeting DHCP dan juga DNS pada setiap ruangan. Jadi di sini saya akan menghubungkan ruangan 1 dengan ruangan 2 dengan ruangan 3 menggunakan routing statik. Jadi pada langkah pertama, di ruangan pertama kita masuk ke dalam router, masuk bagian config statik, dan di bagian network sini ingat jadi perlu dipahami untuk menghubungkan ruangan 1 dengan ruangan 2 kita perlu memasukkan default gateway ya, bisa bilang dari si router kedua ini, karena kita menghubungkan ke router 2. Jadi masukkan IP kelas yang ada kelas B yang ada di router 2 di bagian networknya, yaitu 172.168.1.0, dan max-nya ini diisi dengan max kelas B. Untuk next hop ini diisi yang di serial 2 yang di bagian di ruang kedua nih, di serial 2 pada router
Nah, ini isi, lalu kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ruangan 1 dengan ruangan 3. Untuk routing statiknya yang pertama, kita tidak bisa langsung memasukkan IP yang ada di ruangan ketiga. Kita harus memasukkan IP yang ada di kabel yang menuju arah ke ruangan ketiga, yaitu, jadi langsung aja kita masukkan ya, networknya yang pertama 192.168.200.0. Kenapa 200.0? Karena kabel 200.0 ini menuju ke arah ruangan ketiga ya, jadi kita akan memasukkannya di sini dan kita tambahkan max-nya seperti biasa, max IP kelas C. Dan juga untuk next hop kita tidak bisa memakai next hop dari ruangan ketiga, dari serial yang ada di router ruangan ketiga. Kita memakai serial yang sebelumnya, yaitu serial 2 yang pada ada ruangan kedua ini, yaitu 100.2. Langsung kita add ya. Sudah itu kita tambahkan lagi ya IP. Nah, ini kita tambahkan networknya, yaitu baru pada kelas yang di ruang ketiga, yaitu kelas A ya. Kita masukkan di bagian networknya, yaitu 10.0.0.0. Lalu pada maxnya kelas A ya, seperti biasanya. Next hop kita tambahkan next hop yang ada di ruangan ketiga, yaitu serial 2 ini nih, serial 192.168.200.2. Nah, untuk next hop tetap ya, next hopnya yang ada di ruangan kedua ini yang 100.2, lalu kita tambahkan. Nah, begitulah penghubungan routing statik dari ruangan 1 ke ruangan 2 dan ruangan 1 ke ruangan ketiga. Jadi selanjutnya kita akan menghubungkan routing statik pada ruangan 3 dan juga dengan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya ya. Kita klik dulu router 3 di bagian statik. Jadi di sini kita masukkan network yang ada di ruangan kedua, yaitu 192 network yang kelas B ya, 172.168.0. Oh maaf, kita akan menambahkan IP-nya ya, seperti itu ya, 172.168.0.0. Untuk max-nya kelas B, dan next hop-nya itu next hop yang ada pada serial 3 ini ya. Tambahkan. Setelah sudah routing statik kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menghubungkan bagaimana ruangan 3 ini terhubung dengan ruangan 1. Sebelumnya cara yang sama ya. Sebelum menghubungkan ke ruangan 1, kita perlu menambahkan network yang ada di serial pertengahan ini nih, yang mengarah ke arah ruangan 1. Jadi kita tambahkan, yaitu 192 di bagian network, 1.168.100.0. Selanjutnya max-nya kelas C, dan next hop, untuk next hop diisi dengan yang sebelumnya ya, yang di serial 3 ini 200.1 belakangnya. Nah, baru kita add. Setelah kita add, lalu kita akan menghubungkan nih. Baru kita bisa menghubungkan dari ruangan 1 ke router. Baru kita bisa menghubungkan router ruangan 3 dengan ruangan 1 nih. Dengan memasukkan network yang ada di ruangan 1, yaitu 192.168.1.0. Untuk max-nya itu kelas C seperti biasa. Next hop-nya kita pakai next hop yang ada di ruangan 1 yang di serial 2, yaitu 100.1 belakangnya. Untuk next hop dia pakai next hop yang ada pada sebelumnya ya, yaitu serial 3 200.1 belakangnya. Jadi, langsung aja kita add. Setelah kita add, lanjut kita keluar dari router 3 ya. Kita pilih di router kedua. Selanjutnya kita konfigurasi statik ruang kedua ini di routernya. Jadi di sini kita akan menghubungkan router 2 dengan ruangan yang ada di ruang 1 dan ruangan
router 2 itu dengan ruang yang ruang ketiga ya. Kita masukkan dulu yang pertama untuk menghubungkan ke ruang pertama itu 192.168.1.0 pada networknya kita isi seperti itu. Untuk MAC seperti biasa kelas C, dan ya next hopnya kita isi dengan serial 2 ya, yang pada ruangan pertama itu 100.1 belakangnya. Nah, ketika sudah meng-add ya, selanjutnya kita akan menghubungkan ruangan kedua dengan ruangan 3, yaitu tambahkan ya seperti ini. Masukkan network yang ada pada ruangan 3 yaitu kelas A 10.0.0.0, lalu pada max-nya ya kelas A, dan next hop-nya kita isi dengan serial 2 yang ruangan 3 yaitu 192.168.200.2. Selanjutnya kita add ya. Nah, begitulah routing statik yang sudah terhubung dari ruangan 2 ruangan 3. Nah, ini semua routing statik sudah terkonfigurasi ya. Jadi kita akan mengetes jalur dari ruang 1 ke ruang 3 apakah akan terhubung. Ya, di sini udah terhubung ya. Jadi kita akan tes juga masing-masing dari ruangan 1 dengan ruangan 2 dan ruangan 3. Ya, sudah sukses. Oke, mungkin di sini dilanjut dengan teman saya, Desi. Oke, setelah pengetesan ini sudah tersambung dari 1 ke 3, dari 1 ke 2, dan dari 2 ke 1. Ini di-delete dulu. Dan dari 2 ke 3 sudah berhasil. Maka kita akan ngetes bagaimana DNS-nya. Sebagai contoh di sini ya. Pada server, pastikan kita sudah menambahkan DNS yang terdapat pada ruangan 1 dan ruangan 2. Kita ke DNS. Ya, di sini ruangan 1 resi.com sudah ditambahkan namanya resi.com dan addressnya 192.168.1.2, lalu di add, dan ini typo. Ini res.com pada ruangan ke-2 172.168.1.2, lalu add. Kalau sudah, kita coba di web browser, kita tes apakah bisa DNS ke ruangan lainnya. Kita coba di sini yang dari ruangan 1 resi.com ya sudah bisa, dan yang res.com ya sudah bisa juga, dan sama seperti ini di semuanya juga, di semua server kita tambahkan, di setiap server itu kita tambahkan DNS masing-masing ruangan. Pada service lalu DNS ya kita tambahkan di sini ke 3 ruangan tersebut, add, lalu kita cek lagi di sini pada web browser. Kita cek pada ruangan pertama, DNS pada ruangan pertama sudah bisa, dan pada ruangan ke-2 bisa, dan ruangan ketiga res.com ya sudah bisa semua.
Oke, begitulah cara mengkonfigurasi 3 router dalam 3 ruangan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi